Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib sekalian yang saya hormati, saat ini kita akan memulai secara berseris dalam channel YouTube Bumi Berbakti ini. Kami akan menyampaikan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu pijat pengobatan refleksi. Jadi kita berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang berbasis KKNI. Di KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi dalam kurikulum berbasis kompetensi di sini kita dikenal dengan nanti jenjang atau disebut juga level. Refleksi ini yang berbasis KKNI ini terdiri dari level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Maka materi yang saat ini kita akan membahas untuk level 2 Namun kali ini bagi level 3 pun boleh untuk mengingat materi ini. Kami harap bagi level 2 atau calon peserta level 2, saya harap ini harus benar-benar serius fokus, karena level 2 ini akan menentukan nanti untuk level-level selanjutnya. Agar tidak berat di level selanjutnya, maka sahim sekalian harus menguasai di level 2 ini dulu. Pertama yang akan saya sampaikan pada waktu ini, kami akan membuka dulu tentang pengertian pijat pengobatan refleksi. Pijat pengobatan refleksi. Atau dikenal untuk kalangan internasional itu kita juga disebut juga refleksologi. Namun dalam tulisan bahasa Indonesia X-nya ini diganti dengan K Jadi refleksiologi. Nah, di sini kita buka dulu pengertian dari refleksiologi. Refleksiologi ini terdiri dari dua kata. Pertama refleksi, yang kedua katalogi. Di mana refleksi ini, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya cerminan atau pantulan, atau juga gerakan otot yang secara sadar atau tidak sadar baik dari pengaruh dari dalam atau pengaruh dari luar. Nah, itulah salah satunya. Jadi refleks, jadi dari luar atau nanti dari dalam, sehingga menimbulkan gerakan otot. Nah, di sini ada kata cerminan. Artinya cerminan itu manakala kita bercermin
Misalnya ini seseorang sedang bercermin. Nah, ini cermin. Ya. Nah, maka tampilan di sini, kenyataan, tampilan nyata dan tampilan cermin itu sama, ya. Jadi ini kepala, berarti di sini kepala, ini tangan, ini kaki. Manakala misalnya yang bercerminnya itu sampai pinggang, berarti ini yang terlihat pinggang saja. Nah, begitu ya. Itulah, jadi keadaan nyata dan dalam cermin itu sama sebangun, ya. Nah, itulah disebut refleksi. Nah, maka apa hubungannya nanti dengan pijat pengobatan refleksi? Nah, nanti kita buka selanjutnya, ya. Selanjutnya ada kata logi, ya. Ini artinya ilmu. Maka apabila disatukan refleksiologi, berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang cerminan atau pantulan atau gerakan otot, ya, yang disadari atau tidak disadari, yang dari efek dari luar atau reaksi dari luar atau dari dalam. Nah, itu ya. Berarti refleksiologi itu ilmu tentang cerminan. Nah, di sini berbicara pengobatan. Maka di sini kita berbicara pengobatan berarti mengobati atau membuat dari sakit, membuat untuk menjadi sembuh, ya. Berarti ada sebuah teknik bagaimana kondisi sakit itu kembali pulih menjadi sembuh. Nah, dengan tekniknya bagaimana? Inilah kata pijat di sini. Berarti kita menggunakan teknik penekanan. Nah, pijat itu nanti, teknik pijat itu dikenal nanti ada 5, ya. Nah, nanti di session selanjutnya kita akan bahas. Nah, kita bahas dulu tentang pengertian refleksiologi. Maka yang sangat berbeda dari ilmu refleksiologi ini bahwa di sini pantulan apa, gitu ya. Apa yang dipantulkan, terus dari mana mantulnya, kan gitu. Maka refleksiologi ini dikenal dengan ada titik areanya itu lebih spesifik di area kaki, di telapak kaki, ya. Maka kalau kita gambar telapak kaki begini, ya. Nah, ini telapak kaki, bayangkan aja ini telapak kaki. Nah, dan ini adalah tubuh manusia, ya. Ini tubuh manusia. Ini tubuh manusia. Ini mata, ini kepala, ini tubuh, ini mulut, ini lambung, ini terus di sini, ini usus besar, ini usus besar, ini terus ini jantung, di sini paru, sini. Nah, artinya ini kepala, ini jari, ya. Ini telapak, nah, ini telapak kaki. Artinya bahwa telapak kaki ini
kita lihat ke sini aja. Maka telapak kaki, dalam telapak kaki ini terdapat titik-titik atau area yang berhubungan dengan organ yang ada di seluruh tubuh, ya. Kita contohkan, misalnya, ini kaki kanan. Maka kaki kanan ini berarti mencerminkan bahwa pada telapak kaki kanan ini adalah cerminan dari tubuh seseorang sebelah kanan. Maka kita bagi dua. Maka ini cerminan dari tubuh sebelah kanan. Begitu yang kaki kiri, maka itu cerminan kaki kiri. Maka ini bayangkan ini nih, telapak kaki kanan. Maka ini di sini mulai dari atas. Dari sini adalah otak. Ya. Turun ke bawah, ini hidung. Berarti dari sini hidung. Ya. Terus turun ke bawah. Ya. Nah, di sini otak berarti ada di isi kepala ini banyak ya. Nah, nanti ada otak kecil, terus saraf trigeminus, terus kelenjar di bawah otak atau pituitari ya. Terus nanti turun ke bawah. Di sini ada leher. Nah, maka ini adalah leher. Ini leher. Ya. Ini hidung, ini leher. Terus di sini untuk daerah samping di sini sampai sini perbatasan tulang, maka itu ini tulang leher. Maka ini tulang leher. Terus ke bawah punggung, pinggang, selangkang, terus ke tulang tumit. Nah, itu ya. Jadi bagaimana yang di dalam ininya? Nah, kan gitu. Nah, maka kita bahas dulu ini yang jari. Ini udah selesai, ini leher. Begitu nanti dari sini yang tengah ini adalah dahi. Ini dahi. Ya, kita kenal dengan nomor 2. Ini dahi. Nah, dahi. Maka yang sebelah sini ke sini ini mata. Nah, terus turun ke bawah ini mata. Berarti di sini mata. Ini nomor 8 kalau dalam refleksi. Terus ini ke sini 9. Ini telinga. Nah, berarti nanti ke bawah ke samping ini mata dan telinga. Begitu nih yang di bawah sini, ini yang di samping sini. Nah, ini berarti dari sini ke sini. Ya, dari bahu. Ya. Maaf, ini sebetulnya tampilan kaki kiri ya. Berarti gini. Ini sama dengan ini, ya, gitu. Terus yang sini berarti otot trapezius. Ya. Nah, terus di sini ada di bawah ini paru. Sebelah kiri berarti ini jantung. Terus ke sini, berarti di tengah ini tengah, berarti ini usus kecil. Maka di sini usus besar. Nah, begitu. Ini usus kecil. Maka ini di tengah, ini di daerah sini ini jantung. Ini di sini ginjal dan terus ini paling bawah ini reproduksi ya. Nah, begitu tentang cerminan. Jadi refleksiologi ini ilmu tentang titik atau area di mana titik atau area ini ada rangsangan atau stimulasi yang mempengaruhi nanti ke organ yang tadi disebutkan ini cerminan tadi gitu. Nah, jadi apabila contoh ini daerah jantung, apabila titik ini atau area ini kita tekan atau kita diputar, maka ini akan merangsang organ jantung. Nah, merangsangnya bagaimana? Nah, manakala jantung itu sedang kerjanya lemah, maka kita kuatkan. Manakala kerja jantung itu sedang tinggi, maka kita lemahkan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada season selanjutnya, ya, pada season teknik stimulasi bagaimana untuk disesuaikan dengan kondisi klien. Nah, sekarang kita ketemu, maka yang disebut refleksiologi itu adalah ilmu tentang
eh, titik atau area pada telapak kaki yang merangsang hormon, yang merangsang kelenjar gitu ya, atau organ yang ada pada tubuh manusia. Jadi dengan distimulasi ini itu sudah memantulkan atau mencerminkan bahwa kita sedang merangsang atau menstimulasi semua kelenjar atau hormon atau sistem kerja organ yang ada di tubuh kita. Nah, maka itulah yang disebut refleksiolog. Nah, selanjutnya pijat pengobatan. Ya ini karena ini yang di dalam KBK-nya itu adalah ilmu tentang pijat pengobatan refleksiolog, maka ya di sini bahwa pijat refleksiolog salah satu teknik ya, pengobatan atau teknik pengobatan dengan menggunakan tangan ya, dengan menggunakan jari tangan atau alat bantu ya pada area atau titik telapak kaki. Nah, itu ya, berarti itu yang disebut pijat pengobatan refleksiolog. Nah, tentunya setelah diketahui pengertian ini, ya, maka apa fungsi gitu ya, dan tujuannya kan gitu dengan pijat pengobatan refleksiolog ini. Fungsinya yaitu untuk melancarkan sistem peredaran darah gitu ya. Terus selanjutnya untuk merelaksasikan ya, sistem kerja organ. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan sumbatan ya. Dengan distimulasi ini maka ini akan terhubung ke organ, maka si organ akan, kalau tadinya lemah dia akan kembali normal, maka dengan gerakan normal itu endapan-endapan di dalam pembuluh darah ataupun dari sel-sel itu akan terbuang gitu, akan terkikis sehingga terus dibawa oleh aliran darah, maka itu akan terbuang melalui urin atau keringat ataupun BAB ya. Nah, begitu. Jadi itulah fungsinya, dan fungsi-fungsi lainnya banyak ya. Yang jelas fungsi dari refleksiologi itu adalah melancarkan peredaran darah, membuang racun di dalam darah, terus merelaksasi sistem kerja organ, selanjutnya menstimulasi hormon ya, yang ada di dalam tubuh itu distimulasi sehingga hormon itu bekerja dengan baik ya. Nah, sehingga dengan hormon itu, contoh misalnya kelenjar tiroid dan paratiroid, sehingga itu akan menghasilkan kalsium sehingga akan memaksimalkan sistem metabolisme ya. Itulah fungsi dari refleksiolog. Selanjutnya apa tujuannya? Ya. Maka tujuannya kita ada 4 ya. Ada 4. Kalau berdasarkan materi ajar refleksi, ilmu pengobatan refleksi, itu ada 4. Yang satu yaitu preventif ya. Satu itu preventif. Apa itu preventif? Preventif itu adalah pencegahan ya. Pencegahan itu dengan mengaktifkan kelenjar tadi, sistem hormon tadi, terus sistem kerjanya juga direlaksasikan sehingga itu akan meningkatkan sistem imun, sehingga manakala ada sesuatu yang dari luar itu kita akan terjaga. Jadi dengan menjaga ini sehingga tidak mudah sakit gitu ya. Yang kedua promotif. Promotif itu yaitu meningkatkan sistem kerja. Tadi sudah dibahas ya. Berarti dengan promotif itu yaitu meningkatkan sistem kerja. Yang ketiga yaitu kuratif. Yang keempat
kuratif yaitu mengobati. Ya. Pada dasarnya dalam penyihatan tradisional ini sebetulnya otomatis ya, kalau kita mengaktifkan itu otomatis mengobati. Jadi justru dengan teknik tekan ini justru bukan langsung kita mengobati sebetulnya, tapi kita merangsang, meningkatkan, sehingga dengan sendirinya sistem kerja sel itu bekerja, maka akan menumbuhkan sistem metabolisme itu terus bergerak ya, bekerja, sehingga tumbuh sel-sel baru, hingga sel-sel yang mati tadi akan diganti dengan sel baru, ya otomatis apabila terjadi sakit itu akan sembuh. Jadi pengobatan di sini bukan berarti pengobatan yang seperti halnya konvensional ya. Jadi pengobatan di sini bukan langsung ke titik sakitnya, tapi kita merangsang seluruh sistem kerja organ, hormonal dan kelenjar, sehingga itu akan menghasilkan hormon tadi atau nutrisi-nutrisi itu, sehingga akan menumbuhkan sel baru, sehingga sel mati diganti dengan sel baru, ya otomatis itu akan sembuh. Itu yang dimaksud kuratif untuk penyihatan tradisional refleksologi ya. Nah, yang kedua rehabilitatif. Ya, rehabilitatif itu berarti pemulihan dari sakit gitu ya. Nah, sama seperti tadi sebetulnya kita tadi promotif, fungsi utamanya itu sebetulnya promotif dan kuratif gitu ya, sehingga dengan meningkatnya itu otomatis ya yang tadinya pulih baru dari sakit gitu, untuk pemulihan kan lemas, sehingga itu akan meningkat. Nah, mungkin itu ya untuk season sekarang. Berarti kita di sini berbicara pengertian ya, manfaat dan tujuan ya. Nah, mungkin nanti sahabat sekalian silahkan di deskripsi ya, untuk nanti akan saya sampaikan yang lebih jelas lagi, atau mungkin yang untuk lebih jelas lagi nanti bisa masuk classroom ya, classroom. Nah, untuk di deskripsi sekali ini ya, untuk bagaimana saya sekalian misalnya nangkap materi ini, akan saya berikan soal, sehingga silahkan di komentar silahkan jawab untuk soal-soal tersebut ya. Nah, apabila Anda pengen lebih lengkap, Anda bisa nanti masuk ke classroom kita ya. Demikian untuk session pertama ini. Atas keberhasilannya kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.